Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan tetap membahas tentang statistik. Selanjutnya yaitu seputar distribusi frekuensi. Di sini kita akan membahas distribusi relatif dan kumulatif serta grafiknya. Oke. Alasan munculnya distribusi frekuensi yaitu untuk mengelompokkan data besar agar ringkas dan juga memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data. Distribusi frekuensi merupakan dasar dalam pembuatan grafik seperti histogram, poligon, dan lain-lain, serta memudahkan dalam menganalisa dan menghitung data. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Berdasarkan sifat data yang digolongkan ke dalamnya yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu yang sejenis. Kalau kuantitatif itu pengelompokan data berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil menghitung atau mengukur. Untuk jenis-jenis data, jenis-jenis distribusi frekuensi, yaitu ada kumulatif dan relatif. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk kumulatif yaitu nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Sedangkan distribusi frekuensi relatif disusun dengan membagi frekuensi setiap kelas dengan total dari semua frekuensi atau banyaknya data yang mencakup batas-batas kelas yang sama dan terkadang dinyatakan dalam bentuk presentase. Langkah-langkah dalam menyusun data distribusi frekuensi yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, selanjutnya menentukan range atau jangkauan, selanjutnya menentukan banyaknya kelas dengan cara Stargess, selanjutnya menentukan interval kelas, menentukan tepi kelas, dan terakhir menyajikan distribusi frekuensi. Kita akan langsung praktek dalam Microsoft Excel ya. Kita coba bersama-sama. Nah, misalkan kita beri contoh. Ada nilai ujian statistika 80 mahasiswa. Nilainya seperti ini, ada 79, 49, dan seterusnya. Sebanyak 80 mahasiswa. Langkah yang pertama yaitu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya seperti ini, karena untuk mengurutkan kita harus bentuk semua menjadi vertikal atau menjadi horizontal ya. Misalkan ini saya urutkan secara vertikal seperti ini, kita copy semuanya satu persatu seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian mengerjakan secara manual akan kesulitan ya. Takutnya kurang teliti. Kalau seperti ini bisa langsung. Ini saya copy dulu biar datanya bentuknya vertikal. Oke. Copy semua. Oke, kalian bisa sambil latihan ya di laptop masing-masing. Nah, setelah semua di copy, blok semua sampai atas jadi ada 80 data. Klik data, sort, nah sortnya data diurutkan dari
terkecil ke yang terbesar. Kolom K ya. Sebentar. Nih, kolom J ya. Kolom J. Oke, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, oke, jadi datanya dari kecil sampai besar otomatis langsung ingat ya, data sort. Nah, setelah ini kita tahu bisa menentukan range. Range yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Maksimalnya tadi yang paling besar yaitu 99 ini ya. Sampai yang paling kecil yaitu 35. Jadi langsung range yaitu sama dengan terbesar dikurangin terkecil. Nah, ini saya bentuk seperti ini agar lebih gampang dilihat, nggak vertikal ke bawah. Jadi ini saya pindah ke sini ya. Data yang sudah saya urutkan, saya pindah ke sini. Selanjutnya yaitu menentukan banyaknya kelas pakai rumus Sturges yaitu 1 plus 3,3 log N. Nah, untuk menghitung banyaknya kelas yaitu 1 plus 3,3 log N yaitu sama dengan 1 plus 3,3 kali ya, kali itu bintang, log N. N itu banyaknya data 80. Oke, enter. Nah, langsung keluar datanya. Ini kita karena banyaknya kelas itu bilangan bulat, jadi saya kasih 7, bisa 7 bisa 8 ya, kalian pilih 7 atau 8. Ini saya pilih 7. Selanjutnya panjang kelas yaitu range 64 dibagi banyaknya kelas, ketemu 9, sekian. Ini kalian bisa ngambil 9 atau 10. Saya ngambil yang paling gampang 10 biar enak nanti ngitungnya. Oke, jadi range dapat 64, banyaknya kelas dapat 7, panjang kelas dapat 10. Nah, selanjutnya yaitu menentukan batas bawah. Karena nilai ujian terkecilnya itu 35, penentuan nilai batas bawah kelas bebas. Asal nilai tersebut masuk ke dalam kelas. Saya pilih 31, jadi bisa pilih 31, 32, 33, 34, dan 35. Setelah 35 nggak bisa ya, karena 35 harus masuk ke dalam kelas pertama. Jadi di sini 31 sampai 40, kenapa? Karena panjang kelas ada 10. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi ada 10 kelas dan seterusnya. Untuk batas bawah, karena ini 31 sampai 40 dikurangin 0,5. Jadi batas bawahnya 30,5. Batas atasnya ditambah 0,5. Karena ini sampai 40 jadi sampai 40,5 dan seterusnya. Frekuensi kita hitung. Jadi nilai yang antara 31 sampai 40 ada berapa? Kita hitung. Ada 1, 35 sama 38. Jadi frekuensinya ada 2. 41 sampai 50 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. 43, 48 sama 49. Jadi frekuensi kelas kedua ada 3 dan seterusnya, totalnya 80. Oke. Nah, selanjutnya untuk frekuensi relatif sama frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif rumusnya itu Fi per N dikali 100%. Contohnya misal kelas pertama Fi-nya ada 2. 2 per 80. Jadi di sini kita masukkan frekuensi relatif yaitu sama dengan 2 per 80 dikalikan 100. 2,5%. Oke, kasih persen. Nah, untuk yang kedua juga sama, 3 per 80. Kenapa 80? Karena banyaknya data, 80 dikalikan 100%. Oke. Nah, untuk ganti persen, misalkan untuk kalian yang nggak muncul persen, bisa klik di sini. Karena biasanya munculnya general, klik persentase. Kalau komanya kurang akurat, bisa pindah ke sini ya. Nah, pencet ini. Misalkan ini ke kanan 3,8 kan kurang akurat ya.
pencet ini biar menjadi 3,75. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan cara sama dengan sum. Kita scroll dari atas sampai bawah, tutup kurung. Oke, udah pas 100%. Misalkan seperti ini. Misalnya 0,0-nya mengganggu, bisa kita pencet ini, pas 100%. Oke. Selanjutnya frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini kita ngelihatnya seperti ini. Karena ini batasnya sampai 40, kita tulis data banyaknya frekuensi yang kurang dari 41. Ada 2. Selanjutnya yang kurang dari 51 ada 5. Kenapa? Ada 2 ditambah 3, ini 5. Yang kurang dari 61 ada 10. Sampai mentok kurang dari 101 ada 80. Oke, jadi ini ditambahkan dengan semuanya, ditambahkan dengan sebelum-sebelumnya, ini namanya kumulatif ya. Kalau relatif itu persentase, FI per N dikali 100%. Nah, selanjutnya data udah ketemu, kita bentuk ke dalam histogram atau poligon. Misalkan seperti ini. Caranya ini. Klik insert recommend chart. Tinggal pilih chartnya, misalkan kita mau ini diagram lingkaran. Nah, langsung keluar. Kita ganti judulnya, misalkan ini. Judulnya jadi nilai ujian. Nilai ujian. Nah. Oke, misalkan ini kan cuma ini ya, 31 sampai 40. Misalkan kita tambahkan data label. Nah, di sini muncul 25. Kalau nggak usah kan hilang ya. Kalau ini lebih enak ya, ada tulisannya 6,25% dan seterusnya. Oke. Misalkan dalam bentuk histogram. Caranya sama. Jadi ini di scroll, terus insert ini. Nah, kita cari ini histogram, pilih yang mana, terserah. Misalkan pilih ini. Oke. Nah, langsung keluar, kasih judulnya dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan ini kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif caranya juga sama persis dengan yang relatif, yaitu insert chart, misalkan ini. Nah, oke, langsung keluar. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari 0. Misalkan judulnya kita ubah frekuensi relatif kumulatif. Gitu aja. Jadi ini oke, sorry. Kita ulangi. Insert recommend chart. Misalkan pilih ini atau pilih yang lain, misalkan ini. Nah, langsung keluar diagramnya. Oke, seperti ini lebih enak ya dilihat. Oke, terima kasih. Semoga kalian semua paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bingung bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.